Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di dalam kitab Irsyadul Ibad ada hikayat kurang lebih seperti yang akan saya bacakan. Kana rajul min bani Israel ala sahilil bahar. Ada seorang laki-laki di golongan Bani Israel sedang berada di sisi lautan, di pantai. Para'a rajulan wa huwa yunadi bi'a'la sautih. Lelaki tersebut melihat seorang lelaki yang berteriak dengan sekeras-kerasnya. Ala man ra'ani fala yadliman ahadan. Wahai ingatlah, siapa saja yang melihatku, jangan sekali-kali mendolimi siapapun. Man ra'ani fala yadliman ahadan, man ra'ani fala yadliman ahadan. Ingat, siapapun yang melihatku, jangan mendolim siapapun. Si laki-laki tersebut yang berjalan-jalan di tepi pantai, tepi lautan, heran dan mendekati laki-laki yang berteriak tersebut. Fadana minhu. Didekatilah. Kemudian bertanya, ya Abdullah ma khabaruk, wahai hamba Allah, apa yang terjadi kalau bahasa kita? Ini apa yang terjadi? Faqal, laki-laki yang berteriak tersebut mengucapkan, i'lam anni kuntu rajulan syaratiyan. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini dulu laki-laki yang jabatannya petugas, kalau sekarang mungkin polisi. Fajitu yauman ila hadha sahil, dan pada suatu hari aku pernah datang ke pantai ini, ke lautan ini. Faraitu sayyadan qad sada samakah, dan aku melihat ada seorang nelayan yang baru pulang dari berlayar dan membawa ikan. Fasa'altu ayyahibaha minni, aku meminta supaya ikan tersebut untukku. Sini, buatku. Fa'aba, nelayan tersebut menolak untuk memberikan padaku. Fasa'altu ayyabi'aha minni, dan aku minta untuk kedua kali, ini bukan dipinta tapi dijual. Juallah kepadaku, aku ingin ikan tersebut. Pak Aba, nelayan tersebut masih menolak. Fadarabtu ra'sah bisauti, akhirnya aku memukul kepalanya dengan cemeti yang aku punya, dengan cambuk yang aku punya. Wa khadtuha minhu qahran, dan aku mengambil ikan tersebut secara paksa. Nah, singkat cerita, singkat kata, setelah si laki-laki yang merampas ikan tersebut dari nelayan pulang membawa ikan dan bermaksud akan memasaknya dan akan disantap oleh dia, ternyata si ikan tersebut menggigit jarinya dengan sangat-sangat kencang. Oleh si laki-laki tersebut dilepaskan tapi tidak kunjung lepas. Dilepaskan tapi tidak lepas-lepas dan merasa kesakitan. Kemudian minta bantuan, fajitu ila iyali, minta bantuan ke keluargaku yang lain, kata si laki-laki. Tolong lepaskan ini ikan. Ini ikan kok bisa ngegigit kayak gini. Tolong lepaskan, tolong bantu saya. Tapi tidak lepas-lepas. Sehingga berembuklah keluargaku. Fadhahabtu ila tabib. Aku pergi dengan anjuran keluargaku ke dokter. Setelah dokter melihat luka atau yang terjadi dengan jemariku, dokter tersebut mengatakan, ini bekas gigitan ini setelah ikan tersebut bisa terlepas, ini akan berefek
kalau bahasa medis akan infeksi. Kalau jarimu yang digigit oleh ikan tersebut tidak dipotong, nanti akan menjalar ke bagian tubuhmu yang lain, akan menjalar ke pergelangan tangan. Potonglah, kata dokter. Dengan berberat hati dan menahan rasa sakit, si laki-laki tersebut memotong jarinya. Tak dipotong. Jadilah dia jarinya kurang satu. Ibham, jempol tangannya kurang. Kemudian pulang. Setelah di rumah, ternyata efek atau bekas dari jari yang dipotong, lukanya ternyata belum kering. Terus menjalar sampai ke pergelangan tangan dan dia merasa kesakitan. Datang kembali ke dokter itu. Dokter, ini kok tidak sembuh, malah menjalar ke pergelangan tangan. Coba saya lihat, kata dokter. Ternyata benar. Si luka itu infeksi terus menjalar ke pergelangan tangan. Kata dokter, tidak ada cara lain. Potong pergelangan tanganmu. Jika tidak, akan menjalar ke sikumu. Dipotonglah dengan berberat hati dan menahan rasa sakit. Beres, dipotong, pulang dia. Jadilah dia orang yang tidak punya pergelangan tangan. Kemudian dia pulang, malam harinya masih terasa sakit. Sampai melihat bekas potongan tangannya itu yang dari pergelangan tangan, ternyata infeksi menjalar terus ke atas, mendekati siku. Dan ternyata sampai juga ke area siku. Datang lagi esoknya ke dokter. Dokter, ini bagaimana? Kok luka saya tidak sembuh-sembuh, ini menjalar sampai siku saya. Coba saya lihat, kata dokter. Iya benar, ternyata ini infeksinya terus menjalar, tidak kering-kering, tidak sembuh-sembuh. Tidak ada cara lain. Coba kamu potong lagi sikumu. Kalau tidak, maka akan menjalar ke pangkal tanganmu ke sini. Dipotonglah. Pas gitu, pulang, dia ternyata merasa kesakitan juga atas bekas potongan tangannya area siku. Esok harinya datang lagi ke dokter. Dokter, ini bagaimana? Saya kok merasa masih sakit. Nah, dari sekian kali bolak-balik berobat, dokter merasa heran. Baru sekarang punya pasien yang penyakitnya tidak kunjung sembuh seperti ini. Kemudian dokter tersebut memberanikan diri untuk bertanya. Kata si dokter, ma sababu alamika. Pak, coba jujur. Apa penyebab Bapak bisa sakit seperti ini? Ini bukan penyakit biasa, kata si dokter. Mau tidak mau si pasien, si laki-laki tersebut mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa dulu dia sebelum digigit oleh ikan, ternyata ikan tersebut diperoleh secara paksa, bahkan memukul si nelayan. Sekarang dokter paham. Kalau begitu, tidak ada lagi cara yang bisa menyembuhkan penyakit Bapak kecuali Bapak minta halal, minta ridho, minta maaf ke nelayan yang telah Bapak pukul, ke nelayan yang telah Bapak rampas haknya yaitu ikan. Segeralah cari alamatnya. Kemudian untuk memperoleh kesembuhan, si laki-laki tersebut kesana kemari mencari alamat si nelayan yang dia rampas haknya ikannya. Singkat cerita, ketemulah dengan alamat yang dituju. Kemudian mengetuk pintu, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si tuan rumah. Ketika pintu dibuka, ternyata si laki-laki tersebut langsung sujud
meminta maaf kepada nelayan. Dia mengucapkan, "Ya Sayyidi, sa'altuka billah ila afau ta'ani." Wahai Tuan, kata si laki-laki yang tangannya terputus ini, aku meminta kepadamu karena Allah, hendaklah engkau mengampuni saya, memaafkan saya. Kemudian si nelayan, yang si tuan rumah bertanya, "Man anta?" Siapa bapak ini ya? Kok tiba-tiba minta maaf kepada saya? Dijawab oleh si laki-laki tersebut, "Analladzi akhadtu minkas samakah ghasban." Aku ini Pak, orang yang dulu pernah mengambil ikan Bapak secara ghasab, secara paksa, bahkan telah memukul Bapak dulu. Kemudian nelayan tersebut ingat, dan nelayan tersebut menangis. Apa penyebab menangisnya? Fabaka hina ra'aha, menangis ketika melihat kondisi tubuh si laki-laki yang dulu gagah sampai-sampai memukul si nelayan dan mengambil, merampas ikan miliknya, sekarang berubah drastis perubahan tubuhnya karena tangannya yang satu tidak ada. Wa qala ya akhi qad ahlaltuka minha lima qad ra'aitu bika min hadzal bala. Wahai Pak, Tuan, kata si nelayan, saya memaafkan kesalahan Bapak karena saya tidak tega melihat kondisi Bapak min hadzal bala. Si laki-laki tersebut tenang hatinya setelah mendapatkan ampunan dari orang yang dulu pernah dia zalim. Setelah mendapatkan ampunan, ada rasa penasaran di dalam hatinya dan memberanikan diri untuk bertanya ke nelayan tersebut. Sa'altuka billah hal kunta da'auta alayya lima akhadtuha minka. Wahai Tuan, kata si laki-laki, saya ingin bertanya kepada Tuan, apakah Tuan dulu pernah mendoakan jelek untuk saya karena saya pernah mengambil ikan milik Tuhan? Kata si nelayan, "Naam, saya pernah mendoakan jelek untuk Bapak." Manusiawi, karena orang ketika haknya dirampas tidak ridho mungkin. Apa yang Bapak doakan? Kata si laki-laki yang tangannya itu tidak ada satu. Si nelayan berkata, "Qultu, aku pernah berdoa, Allahumma hadza yuqawi alayya biquwwatih ala dha'fi." Ya Allah, orang ini menindasku dengan kekuatannya kepadaku yang lemah ini. Fa akhadha minni ma razaqtani, dan dia mengambil sesuatu yang engkau berikan rizki kepadaku, rizki yang engkau berikan kepadaku dia ambil, yaitu berbentuk ikan. Fa'arini fihi kudratak, ya Allah, perlihatkanlah takdirmu. Itu yang aku doakan. Aku tidak berdoa supaya kamu digigit oleh ikan, tidak. Cuma berdoa, fa'arini kudratak, ya Allah, perlihatkanlah kekuasaanmu. Balasan bagi orang yang telah mendolimi dan mengambil hak milikku yang engkau berikan kepadaku. Dan disinilah nyatanya ternyata episode Allah tanda kutip berjalan bagi orang yang suka mendolim orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sepenggal dari kisah singkat ini bisa diambil kesimpulan, kalau orang suka mendolim orang lain, itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada balasannya.
Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu da'watal madlum," kata Rasul. Waspadalah akan doanya orang yang dizalim. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Sesungguhnya doa yang didolim itu kalau digambarkan seperti sesuatu yang menunggangi awan, mencari, mengincar orang yang telah mendolim orang lain. Si A didolim oleh si B. Si A mendoa seperti tadi. Fa'arini kudrotak, kata si nelayan. Maka doa orang dolim itu ke atas. Kemudian seolah-olah menunggangi awan, mencari si B yang mendolim. Yaqulullah, Allah berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ansurannaka ay la astakhlisanna lakal haq mimman dolamak. Wahai orang yang didolim, pasti aku membantu kamu. Aku akan menyelamatkan hakmu dari orang yang didolim walau badahin, walaupun memakan waktu. Misalkan ada orang tahun 2000 pernah mendolim seseorang, si A dolim ke si B tahun 2000. Tahun 2001 belum kerasa efek akibatnya, 2002 belum terasa, mungkin saja 2012, 2020 ujung-ujungnya pasti ada, karena Allah sudah berjanji akan membantu dan membereskan hak-hak orang yang didolim, dikembalikan kembali ke orang yang dolim. Minimal pembalasan di duniawi. Kata salah seorang waliullah namanya Syekh Ali Al-Khawas, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, madzalimul ibad ala salah sati aksam. Dolim terhadap sesama hamba Allah ada 3. Yang pertama, ma yata'allaq bin nufus, dolim yang ada sangkut paut dengan tubuh seseorang. Seperti tadi, si petugas ini, oknum petugas ini memukul nelayan, itu dolim terhadap tubuh. Yang kedua, ma yata'allaq bil amwal. Yang kedua, sesuatu yang ada hubungannya dengan harta. Contoh, merampas ikan tadi. Harta itu ma yutamawal, sesuatu yang berharga walaupun murah. Yang ketiga, ma yata'allaq bil a'rad, sesuatu yang ada hubungannya dengan kehormatan. Contoh, si A pernah menyakiti hati si B. Semua ketiga jenis itu adalah dolim kepada manusia, akan ada balasannya. Itu di dunia. Makanya ketika di dunia orang mendolim, hati-hati, segeralah meminta ampunan, meminta ridho kepada orang yang didolim, supaya nanti di akhirat kelak tidak menjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, muflis. Apa itu muflis? Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadarun menamanil muflis, apakah kalian tahu orang yang muflis? Muflis itu bangkrut lah. Kata sahabat, saya terjemahkan saja, tidak dibaca Arabnya. Muflis itu orang yang gak punya apa-apa. Uang gak punya, aset harta gak punya. Kata Rasul, bukan. Al-muflis min ummati, muflis, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti kelak di akhirat dia banyak pahala dari buah amal ibadah yang sering dia lakukan di alam dunia. Hanya saja disayangkan, dia pernah mendolim orang lain. Wadaraba hada, kata Rasul, pernah memukul orang. Wa akala mala hada, pernah memakan harta orang. Wa syafaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang, dan lain sebagainya. Nah, apa nanti konsekuensi yang berjalan? Konsekuensi yang berjalan adalah si pahala-pahala yang begitu banyak yang dilakukan oleh orang yang dolim, yang dia punya, itu akan dikikis habis, diberikan kepada orang yang didolim. Katakan pahala kalau diangkakan 100 pahala. Kemudian
Kata si A yang pernah didolim, ya Allah, jangan dulu dia masukkan ke surga. Kenapa? Dia di dunia pernah mendolim saya, pernah mengambil harta saya. Saya ingin dibereskan urusan. Kata Allah, silahkan ambil pahalanya, berkuranglah. Si B, saya juga ya Allah, dia pernah mendolim saya. Diambil lagi pahala. Sampai habis, dikarenakan begitu banyak orang yang didolim dan dia tidak pernah meminta maaf kepada orang-orang yang didolim tersebut. Yang tadinya orang tersebut akan menjadi penghuni surga dari buah amal yang dia lakukan karena banyak pahalanya, kemudian habis dipindahkan, diberikan kepada orang-orang yang didolim, ujungnya Allah masukkan orang tersebut jadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita bersikap, bertutur kata, jangan sampai ada orang yang dirugikan oleh kita. Tidak di akhirat, di dunia kemungkinan akan terasa efeknya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Kalau di dunia kita tidak meminta ampunan, tidak meminta maaf kepada orang-orang yang didolim. Makanya ada ulama, yaitu Imam Al-Jazuli, di dalam kitab Dalailul Khairat, beliau berdoa, Allahumma innali dunuban fima baini wa bainaka wa dunuban fima baini wa baina khalqika. Ya Allah, aku ini punya banyak dosa yang ada sangkutannya antara aku dengan engkau dan antara aku dengan hamba-hamba engkau. Allahumma makana laka minha faghfirhu. Ya Allah, mudah-mudahan engkau mengampuni dosa yang ada sangkut pautnya antaraku dengan engkau ya Allah. Wa makana minha fi khalqi fatahammalu anni. Dan mudah-mudahan engkau menanggung dosa yang ada kaitannya antara aku dan hamba-hamba engkau ya Allah. Mudah-mudahan sepenggal hikayat yang disampaikan, yang saya kutip dalam kitab Irsyadul Ibad, bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semakin berhati-hati melangkah di dalam menjalankan kehidupan secara bertetangga, bermasyarakat. Jangan sampai ada orang yang sengaja kita dolim dan tersakiti. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.